Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang alat peraga kesuksesan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pertama, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dilihat dari beberapa faktor, ada kepercayaannya, kondisi, kemudian kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Yang pertama, kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Dalam kondisi politik, Madinah tidak menerapkan konsep kerajaan, melainkan berada di tangan suku atau kelompok tertentu. Suku pertama di Madinah adalah suku Amaliko. Kemudian bangsa Yahudi datang dan menaklukkan suku Amaliko. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Masyarakat Madinah memiliki kepercayaan dan agama yang dianut yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Sebagian kecil dari penduduk Madinah tidak memeluk agama, mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan Mekah. Mereka dikenal dengan paganisme. Kemudian kepercayaan kondisi sosialnya. Kondisi sosial Madinah memiliki dua kebudayaan, yaitu Arab dan Yahudi, tapi keduanya sangat berbeda. Namun pada awalnya berasal dari suku yang sama, yaitu suku ras Semit ya. Kemudian ada kabilah Aus dan Khazraj yang ada di Arab Selatan, kemudian agama Yahudi. Kemudian kondisi ekonominya, Madinah itu berada di tempat strategis ya, sebagai jalur penghubung antara kota Yaman dan Syria. Madinah merupakan kota subur dengan pertanian. Kota Madinah terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk. Ya, penghasil terbesarnya adalah kurma dan anggur. Walaupun ada beberapa pabrik yang dikelola oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Poin yang kedua adalah macam-macam hijrah. Hijrah terbagi menjadi dua macam, yaitu hijrah makaniyah atau meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian peristiwa ini terjadi 3 kali. Yang kedua, hijrah ma'nawiyah atau meninggalkan suatu yang dilarang oleh Allah. Selama masa kenabian peristiwa ini terjadi 4 macam hijrah. Adapun pengertian hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Syaratnya itu ada 2, ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang dituju. Hijrah makaniyah itu terjadi 3 kali. Yang pertama, hijrah ke Habasah. Hijrah ke Habasah ini terjadi 2 kali. Kemudian hijrah ke Thaif. Hijrah ke Thaif ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang ditemani oleh Zaid bin Harithah karena banyak intimidasi terhadap Rasulullah setelah Abu Thalib meninggal dunia. Namun Rasulullah malah diusir dari kota Thaif. Yang ketiga, hijrah ke Madinah atau hijrah ke Yathrib. Hijrah yang ketiga ini hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan umat Islam itu yang terjadi pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi. Kemudian hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah terbagi 4. Yang pertama, hijrah fikriyah atau hijrah pemikiran. Sering perkembangan zaman, teknologi dan derasnya arus informasi seolah tanpa batas, maka hijrah mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam. Kemudian hijrah su'uriyah atau hijrah kesenangan. Dari diri manusia sering terpengaruh dengan kesenangan yang tidak sesuai dengan Islam. Maka hijrah su'uriyah mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung pada kesenangan yang tidak sesuai dengan Islam. Kemudian hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan.
Iman manusia itu mengalami proses naik turun, maka hijrah keyakinan dilakukan bila keyakinan berada di tepi jurang kekufuran atau kemusyrikan. Yang terakhir adalah hijrah sulukiyah atau hijrah tingkah laku. Akhlak mengalami perubahan berdasarkan nilai di masyarakat, sehingga bisa mengalami perubahan akhlak menjadi sayyi'ah. Kemudian sebab-sebab Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad menerima ayat 94 surat Al-Hijr, Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Namun hal itu mendapat respon keras dari kaum Quraisy. Para pemimpin Quraisy menggunakan berbagai cara untuk mencegah dakwah Nabi. Puncaknya saat pemboikotan terhadap Bani Hashim yang merupakan tempat berlindung Rasulullah, sehingga hijrah merupakan alternatif perjuangan. Kemudian faktor yang mendorong Rasulullah memilih Yatsrib untuk berhijrah. Yang pertama, Yatsrib adalah tempat paling dekat. Yang kedua, memiliki hubungan baik dengan penduduk di kota itu. Yang ketiga, penduduknya dikenal dengan kelembutan budi pekerti. Yang keempat, bagi diri Nabi, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah. Kemudian reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Rasulullah ke Madinah. Saat mengetahui antara Nabi dan orang-orang Yatsrib memiliki perjanjian, kafir Quraisy menyiksa umat Islam. Hal itu membuat Nabi segera memerintahkan untuk hijrah. Setelah Rasulullah meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarga Rasulullah karena dua alasan. Satu, ketika mengetahui gagal membunuh Nabi, mereka melihat Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, tujuannya hanya untuk membunuh Rasulullah, jadi mereka tidak mau bentrok dengan kaum muslimin. Kemudian proses hijrahnya, umat Islam di Mekah mayoritas telah hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah telah menyiapkan hijrah dengan matang. Yang pertama, Ali mengganti Rasulullah. Sayyidina Ali mengganti Rasulullah di tempat tidurnya. Yang kedua, Gua Sur. Rasulullah dan Abu Bakar itu pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka menetap di Gua Sur selama 3 hari, yaitu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kemudian Suroko yang menginginkan hadiah 100 ekor unta apabila bisa membunuh Nabi atau membawa Nabi. Kemudian ada Masjid Quba. Nabi itu sebelum sampai di Madinah transit di kota Quba dan membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Yang kelima, Nabi itu tiba di Madinah. Kemudian Nabi membangun masjid dan tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari.